Pernah kepikiran gak sih, gimana ya cara terbaik buat berbuat baik? Maksudnya bukan cuma sekedar baik, tapi yang benar-benar terbaik gitu. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang persis menjawab pertanyaan itu. Namanya altruisme efektif. Ini tuh semacam cara berpikir yang ngajak kita buat pakai logika dan data, bukan cuma perasaan doang, buat bikin dampak yang paling maksimal. Nah, kutipan yang barusan kita lihat ini dari seorang pria bernama Matt Wage. Dan ini, wah langsung kena banget ke inti pembahasan kita. Ini bukan lagi soal berbuat baik seadanya, tapi soal skala. Skala kebaikan yang bisa kita capai. Skala yang, ya, bisa dibilang heroik. Oke, jadi si pria di balik kutipan tadi, Matt Wage, dia ini bikin sebuah pilihan yang cukup aneh. Beneran deh, sebuah pilihan yang kalau kita lihat sekilas malah kayaknya berlawanan banget sama niat buat berbuat baik. Nah, ini dia nih bagian yang bikin penasaran. Bayangin ya, dia ini lulusan filsafat terbaik dari Princeton, universitas top dunia, terus dapat tawaran buat lanjut S3 di Oxford. Itu kan impian semua akademisi kan? Tapi dia malah nolak dan milih kerja di Wall Street. Hah? Kenapa coba? Tunggu dulu. Ini bukan karena dia mendadak jadi materialistis. Justru kebalikannya. Dan inilah logika di baliknya. Logika yang super rasional, dingin, tapi jernih banget. Jadi si Matt ini ngitung. Dia sadar kalau gajinya di Wall Street itu kan jauh lebih tinggi. Artinya, potensi donasi dia bisa meroket gila-gilaan. Dia bisa loh menyelamatkan ratusan nyawa tiap tahun. Coba bandingin, jumlah segitu baru bisa dia capai seumur hidupnya kalau jadi profesor. Nah, inilah inti dari konsep yang namanya earning to give atau berpenghasilan untuk memberi. Oke, jadi cerita Matt tadi ngebawa kita ke definisi utamanya. Jadi, altruisme efektif itu bukan cuma soal niat gue baik atau perasaan hangat di dada setelah beramal, bukan. Ini tuh sebuah pendekatan yang sistematis. Intinya adalah bertanya ke diri sendiri. Di mana ya uang, waktu, atau tenaga gue bisa ngasih dampak paling gede? Terus jawabannya dicari pakai data, bukan pakai kira-kira atau asumsi doang. Nah, cara berpikir kayak gini nih sering kali bikin kita dihadapkan sama pilihan-pilihan yang jujur aja kurang nyaman. Jadi kayak ada pertarungan internal gitu antara melakukan sesuatu yang bikin kita merasa baik versus melakukan sesuatu yang terbukti paling efektif. Kalian mungkin ingat kan sama cerita ini? Cerita soal Bad Kid. Waktu itu, seluruh kota San Francisco disulap jadi Gotham City cuma buat 1 hari. Gila kan? Ribuan orang tumpah ruah ke jalan buat nyemangatin. Ini tuh cerita yang mengharukan banget. Contoh sempurna dari aksi amal yang digerakin sama emosi. Siapa sih yang gak ikut seneng liatnya? Oke, sekarang kita lihat angkanya. Menurut Yayasan Make-A-Wish, biaya rata-rata buat mewujudkan satu impian anak kayak gitu tuh sekitar $7.500. Nah, angka ini kunci buat kita ngerti cara berpikirnya seorang altruis efektif. Dan ini dia pertanyaan penting yang mereka ajukan. Apa opportunity cost-nya? Apa biaya peluang dari perasaan hangat yang kita dapat itu? Gampangnya gini, setiap kali kita milih A, artinya kita nggak milih B, C, atau D. Jadi dengan duit segitu, sebetulnya apa lagi sih yang bisa kita lakuin? Nah, disinilah dilemanya. Jadi kelihatan jelas banget. Dengan jumlah uang yang sama persis, kita punya pilihan. Satu, kita bisa kasih 1 hari yang super spesial buat seorang anak. Atau kita bisa menyelamatkan nyawa setidaknya 3 anak dari penyakit malaria misalnya dengan ngasih mereka kelambu. Dua-duanya kan perbuatan baik ya. Tapi mana yang lebih baik? Seorang altruis efektif dengan berat hati mungkin bakal menantang kita buat milih yang kedua. Tapi tunggu dulu. Jangan salah paham ya. Ini bukan berarti cuma ada satu cara kaku buat jadi altruis efektif. Justru sebaliknya, gerakan ini tuh fleksibel banget. Ada banyak jalan yang bisa kita pilih, yang bisa disesuaikan sama kondisi kita masing-masing. Secara umum, ada 3 jalur utama nih. Yang pertama ya, hidup lebih hemat, lebih sederhana, biar bisa donasi lebih banyak. Kedua, kayak ceritanya Matt Wage tadi, sengaja cari kerjaan gaji gede buat maksimalin sumbangan. Dan yang ketiga, ini yang paling personal, yaitu ngasih sebagian dari diri kita secara harfiah. Ini nih contoh nyata dari jalur yang pertama, dari pasangan Julia Wise dan Jeff Kaufman. Coba lihat deh, total pendapatan mereka setahun itu lebih dari $261.000. Dan dari jumlah itu mereka donasiin setengahnya
Gila kan? Mereka cuma hidup dari 15% pendapatan mereka. Ini benar-benar nunjukin komitmen luar biasa buat hidup sederhana demi bisa memberi lebih banyak. Terus kita masuk ke jalur ketiga yang paling personal. Ini ceritanya Chris Croy, seorang mahasiswa. Mungkin dia nggak punya banyak duit buat didonasikan, tapi dia punya sesuatu yang lain. Setelah dapat inspirasi dari kelas etika, dia bikin keputusan yang luar biasa. Dia mendonorkan satu ginjalnya secara anonim ke orang yang nggak dia kenal sama sekali. Nah, tindakannya ini ternyata memicu yang namanya rantai ginjal. Jadi karena ada ginjal dari dia, itu ngebuka jalan buat transplantasi lain yang tadinya macet karena nggak ketemu donor yang cocok. Dan hasilnya, cuma dari satu tindakan, satu ginjal dari satu orang, ternyata itu bisa menyelamatkan total 4 nyawa. 4. Dampaknya luar biasa banget. Oke, kita udah ngomongin apa dan gimananya, sekarang kita geser sedikit ke kenapanya. Apa sih yang sebetulnya jadi motor penggerak gerakan ini? Apakah ini cuma soal empati doang atau ada sesuatu yang lebih dalam lagi? Gini, secara tradisional kan kita mikir kalau berbuat baik itu ya didorong sama emosi sama perasaan. Kayak kata filsuf David Hume, akal itu cuma budaknya hasrat. Tapi, altruisme efektif ini lebih deket sama pemikirannya Henry Sidgwick. Idenya tuh gini, akal sehat kita sebetulnya bisa kok ngenalin sebuah kebenaran universal. Kebenaran bahwa nyawa seorang anak di ujung dunia sana itu ya sama berharganya dengan nyawa tetangga kita. Jadi ini bukan soal perasaan, tapi soal pengakuan logis bahwa semua nyawa itu setara nilainya. Nah, kita udah hampir sampai di akhir nih. Yuk kita coba rangkum semuanya dan fokus ke satu pertanyaan terakhir. Sebuah pertanyaan yang paling penting yang saya tujukan langsung buat kamu. Kutipan dari Julia Wise ini penting banget menurut saya. Intinya, altruisme efektif itu bukan soal pengorbanan yang bikin kita menderita, yang bikin kita sengsara. Bukan. Tujuannya justru buat nemuin cara yang sustainable, yang bisa kita jalani terus-terusan dan bahkan bikin kita puas. Buat mengintegrasikan kebaikan berdampak besar ke dalam hidup kita. Cara yang malah ngasih kita makna dan kebahagiaan. Jadi, ini soal mengubah cara pandang kita. Jangan lihat ini sebagai sebuah beban. Coba deh, lihat ini sebagai sebuah kesempatan yang luar biasa. Serius, di zaman kita sekarang ini, kita tuh punya kemampuan yang nggak pernah ada di generasi sebelumnya buat ningkatin kualitas hidup orang lain secara drastis. Dan seringkali, pengorbanan dari sisi kita tuh relatif kecil. Dan dengan itu, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Tenang. Tujuannya bukan buat bikin kamu ngerasa bersalah, sama sekali bukan. Tapi buat mancing rasa penasaran dan ngasih kamu kekuatan. Coba deh renungin, dengan sumber daya yang kamu punya, dengan keahlian kamu dan kesempatan yang ada di depan mata kamu saat ini, apa kebaikan paling besar yang bisa kamu lakuin di dunia ini? Coba pikirin ya.